Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang harmonis, rukun adalah dambaan setiap orang dengan pasangannya dalam rumah tangga. Banyak hal yang bisa dilakukan setiap pasangan untuk mendapatkan itu. Salah satunya bersikap romantis. Itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berikut kisah romantis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang bisa kita teladani. Siapa sih Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha adalah putri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Ummu Ruman. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diberi gelar Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang sangat cerdas dan keilmuannya pun tidak diragukan lagi. Beliau juga dikenal sebagai perempuan yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapat gelar Al-Muqatsirin, yaitu orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah di bulan Syawal. Beliau dipinang pada usia 6 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun, di mana Aisyah menjadi istri ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Siti Khadijah dan Saudah binti Jam'ah. Beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang masih gadis. Ketika itu beliau diberi mahar kira-kira sebesar 500 dirham. Sayyidah Aisyah dengan setia mendampingi Rasulullah selama 10 tahun pernikahan, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi. Kisah rumah tangga Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW dipenuhi dengan keberkahan dan kasih sayang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri yang romantis kepada Rasulullah SAW. Begitupun Rasulullah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berikut keromantisan Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Suatu ketika aku minum dan aku sedang haid. Lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging. Lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya." Hadis riwayat Muslim. Itu menunjukkan bahwa antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha membangun rumah tangga dengan saling mengasihi dan saling memanjakan. Kesibukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan beliau lupa untuk menjalani kemesraan bersama istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Keromantisan Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditunjukkan tatkala mereka pernah mandi bersama dalam satu bejana. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku dan Rasulullah pernah mandi bersama dalam satu wadah. Kami bergantian menciduk airnya. Beliau sering mendahuluiku dalam mengambil air sehingga aku mengatakan, 'Sisakan untukku, sisakan untukku.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kasih sayang dan kemesraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah tidak hanya ditujukan dari tindakan beliau, tapi juga lewat ekspresi verbal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panggilan khusus kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kerap memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan Humaira, artinya pipi yang kemerah-merahan, sebab kulit Aisyah radhiyallahu anha yang sangat putih hingga terlihat kemerah-merahan ketika terkena sinar matahari. Selain panggilan Humaira, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan Aisy. Aisy ini dalam budaya Arab, pemenggalan huruf terakhir dari nama menunjukkan sebagian tanda kasih sayang. Salah satu sikap manja Aisyah yang sangat menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau selalu menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau senang dengan rambut yang rapi. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Aisyah pernah berkata, "Aku menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal aku sedang haid." Hadis riwayat Bukhari. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku menyisir rambut Rasulullah padahal aku sedang haid."
Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu an selalu menyisir rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan hati-hati, begitu lembut dan penuh cinta. Aisyah pernah mengungkapkannya, bila aku menguratkan rambut Rasulullah, aku belah rambut beliau dari ubun-ubunnya dan aku uraikan di antara kedua pelipis beliau. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang satu ini mungkin sering para suami lakukan nih. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesibuk apapun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan dakwah dan mengurus kepentingan umat, beliau turut membantu pekerjaan Aisyah radhiyallahu an ketika di rumah. Beliau tidak segan-segan menambal pakaian sendiri, memerah susu, dan mengurus keperluan sendiri. Mengenai kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumah, Aisyah radhiyallahu an juga waktu itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumah? Lalu Aisyah radhiyallahu an menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan segala kerendahan hatinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga dan tidak pernah membebankan pekerjaan rumah tangga kepada sang istri. Begitu pula sikap Aisyah radhiyallahu an sebagai istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melayani beliau dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Nah, begitulah kisah romantis Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, pemilik alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.